Halo semuanya, hari ini kami mau mewawancarai salah satu advokat di Kota Batam, yaitu Pak Tantimin. Nah, sekarang kita udah ada di lokasi kantor Pak Tantimin. Tapi sebelum masuk, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Huang. Saya Jessica Novia. Perkenalkan, nama saya Lia Willianto. Saya Vandir Melson. Saya Calvin. Nama saya Andi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke kantor Pak Tantimin. Selamat pagi Pak, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Internasional Batam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Cynthia. Nama saya Jessica. Nama saya Lia Willianto. Nama saya Calvin. Nama saya Vandir. Nama saya Andi, Pak. Nah, jadi sebelum memulai wawancaranya, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak secara singkat? Baik, terima kasih ya mahasiswa angkatan 2020 ya, semester 4, mata kuliah hukum Bisnis. ya. Jadi kemarin sudah komunikasi dari Feni ke saya, dia minta saya untuk sebagai pewawancara atas mata kuliah hukum bisnis ya, Iya. yang berkaitan dengan merek ya, hak merek, hak kekayaan intelektual. Iya, Pak. Di mana di situ diminta saya sebagai advokat untuk sebagai narasumber berkaitan dengan wawancara tentang hukum bisnis. Iya. Nah, kalau saya sendiri sebagai advokat sejak tahun 2006 sampai sekarang, dan juga saya salah satu dosen di UIB jurusan ilmu hukum. Mungkin itu aja, sudah cukup. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, tanpa memperpanjang waktu ya, Pak, Iya. kita bisa mulai wawancaranya aja langsung nanya. Pertama sih, selama Bapak menjadi advokat, ada nggak sih kasus-kasus HKI ataupun hak kekayaan intelektual yang Bapak tangani di Kota Batam ataupun di luar Kota Batam? Jadi sebelumnya memang saya sudah pernah menangani beberapa perkara yang berkaitan dengan misalnya ada keberatan. Jadi ada pihak yang keberatan terhadap pendaftaran merek, yang mana dia selaku pemegang mereknya. Dan juga saya sudah pernah menangani itu, memberikan surat teguran atau somasi kepada pihak lain yang menggunakan merek tanpa izin dari pemegang merek yang sah. Itu yang pernah saya tangani. Kalau untuk Bapak sendiri menjadi advokat itu, kasus apa yang sering Bapak tangani gitu di Kota Batam ataupun di luar Kota Batam? Kalau perkara yang kita tangani memang beragam ya, ada pidana, ada perdata, ada niaga. Niaga pun ada niaga tentang merek, ada juga niaga tentang PKPU dan kepilitan, dan banyak yang sudah pernah kita tangani. Seberapa sering Pak Bapak menangani kasus-kasus HKI ini? Kalau seberapa sering itu ya tergantung situasi dan kondisi lah. Kalau ada yang membutuhkan jasa kita bantu, kita tangani. Kalau tidak ada ya tidak ada. Kan begitu. Kemudian menurut Bapak ataupun kita lihat dari kacamata hukum, apakah HKI itu penting dalam melindungi kekayaan intelektual seseorang gitu, ataupun perusahaan dan juga merek gitu? Menurut saya HK itu sangat penting. HK itu adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang yang sudah menciptakan suatu karya. Jadi orang yang sudah menciptakan suatu karya kemudian daftarkan kepada pemerintah. Pemerintah menerima pendaftaran dan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta ini. Nah, supaya orang yang menciptakan suatu karya itu dihargai, sehingga dia bisa gunakan atau dia bisa juga memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kalau untuk cara mendaftar HKI untuk Kota Batam itu bagaimana ya? Cara pendaftaran yang saya tahu itu adalah pendaftaran sekarang secara online ya, secara online. Jadi ada beberapa langkah yang harus ditempuh, adalah mengunjungi website merek di DGIP.go.id, kemudian mengisi permohonan, memilih jenis dan pilihan kelas,
mengisi kode billing, melakukan pembayaran biaya pendaftaran, mengisi formulir permohonan, disertai nama lengkap, tanggal pendaftaran, kewarganegaraan, alamat pemohon, kemudian mendownload dokumen-dokumen pendukungnya, dan nanti akan diberi tanda penerimaan pendaftaran. Nah, jadi di Batam atau di seluruh Indonesia itu pendaftaran sudah online. Nah, Terkait biayanya sendiri itu bagaimana? kalau biaya sudah ditentukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, jadi ada biaya yang harus dibayar oleh para pemohon. Yang saya tahu itu biaya sekitar 1 juta lebih, di bawah 2 juta kalau nggak salah. Mungkin mau bertanya mengenai kasus yang viral, yaitu kasus pelaporan yang dilakukan oleh Ruben Onsu terkait gugatan kesamaan pada usaha mereknya, yaitu antara ayam geprek bensu dengan ayam geprek bensu, di mana akhir dari kasus ini yaitu gugatan yang diajukan Ruben Onsu ditolak dan merek ayam geprek bensu lah yang diakui secara sah dan diberikan oleh lisensi HKI yaitu pada tahun 2017. Nah, mengenai kasus tersebut, menurut Bapak sebagai advokat, apakah Bapak setuju dengan hasil akhirnya? Jadi gini, saya telah mempelajari berkas putusan pengadilan nomor 57 PDT sus merek 2019 di Pengadilan Jakarta Pusat antara Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat melawan PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai tergugat 1 dan pemerintah RI atau Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai tergugat 2. Jadi perkara yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya Penganiaga, di mana pengadilan telah menjatuhkan putusan, yaitu menolak gugatannya penggugat Ruben Samuel Onsu. Karena menurut pengadilan bahwa tergugat 1 atau PT AMG Beni Sujono dapat membuktikan bahwa dia adalah pemegang atau pendaftar merek yang sah, yang dimana dia sudah mendaftarkan mereknya pada tanggal 3 Mei 2017. Jadi tergugat 1 atau PT Ayam Geprek Beni Sujono terbukti sudah mendaftar terlebih dahulu atas merek Ayam Geprek Bensu Sedap Bener. Nah, jadi dia sudah mendaftar duluan, kemudian Ruben Samuel Bensu baru mendaftar belakangan sekitar bulan Agustus 2017. Jadi artinya adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono mendaftar terlebih dahulu di bulan Mei 2017. Kemudian Ruben Samuel Onsu daftarnya di sekitar bulan Agustus 2017. Berarti lebih duluan sekitar 3 bulan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Sehingga pengadilan menyatakan bahwa penggugat Ruben Samuel Onsu tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga ditolak. Dan karena ada gugatan, ada kompensi atau gugatan balik yang diajukan oleh tergugat 1 yaitu PT Ayam Geprek Beni Sujono, maka dikabulkan, sehingga pemilik sah atas merek Ayam Geprek Bensu Sedap Benar adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono. Dan juga di putusan tersebut hakim membatalkan 6 merek yang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu, itu dibatalkan. Sehingga setelah kita pelajari, dari 43 merek yang didaftarkan oleh Ruben Samuel Onsu, 6 sudah dibatalkan. Dari 43 yang dibatalkan ada 6, berarti masih ada 30 lebih lagi masih atas nama Ruben Samuel Onsu. Nah, itu. Kemudian Pak, kalau misal berdasarkan fakta yang tadi, kalau kita lihat dari segi hukum, menurut Bapak ada nggak sih kayak faktor yang mendorong Ruben Bensu gitu untuk melakukan pelaporan? Karena kan kalau misal kita lihat dari segi urutan pendaftarannya, kan Ayam Geprek Bensu itu terlebih dahulu melaporkan, mendaftarkan. Nah, kenapa Ruben Onsu ini masih memiliki pendorong gitu untuk melaporkan Ayam Geprek Bensu ini sebagai dia yang mau duluan gitu? Ya. Jadi dari histori perkara tersebut, dari putusan pengadilan nomor 37 bisa kita lihat bahwa
Ruben Samuel Ongsu mengajukan gugatan dasarnya adalah sebelumnya dia punya merek atas nama Bensu, di mana merek Bensu itu adalah tadinya adalah kepunyaan dari Jesse Handalin. Jesse Handalin punya satu merek yang sudah didaftarkan, yaitu merek Bensu, kepanjangan dari bengkel susu. Jadi si Jesse Handalin ini ada menjual susu yang dimana susu itu dijual di sekitar bengkel, makanya disebut orang sebagai bengkel susu, disingkat menjadi Bensu. Kemudian Jesse Handalin mendaftarkan merek Bensu ini ke pemerintah, di Den Haag didaftarkan dan diterima. Itu diterima pada tanggal 3 September 2015. Nah, memang merek Bensu ini sudah didaftar dari tahun 2015. Kemudian belakangan baru Ruben sama Bensu mendaftar lagi merek-merek lain yang berhubungan atau ada kaitan nama dengan Bensu. Nah, itulah menjadi dasar bahwa menurut Ruben Bensu dia duluan. Tapi duluan dalam hal adalah mengenai Bensunya. Tapi mengenai ayam geprek Bensu itu adalah setelah ada didaftarkan oleh si PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, itu. Kemudian Pak, kan salah satu keputusan hakim terkait pembatalan 6 merek dagang tadi kan geprek Bensu, karena memiliki kesamaan dengan PT Beni Sujono tadi kan. Nah, kenapa hingga saat ini Ruben Onsu masih boleh menggunakan nama itu untuk brandingnya gitu, untuk produknya? Kalau dari hasil research ada statement yang menyatakan kalau misal Ruben Onsu itu masih memiliki 2 merek dagang geprek Bensu. Nah, statement itu yang menyatakan kalau Ruben masih boleh nih untuk memakai nama tersebut dan juga bisa mempergunakan nama tersebut untuk bisnisnya gitu. Apakah statement tersebut bisa menjadi alasannya gitu untuk tetap mempertahankan nama geprek Bensu ini? Nah, jadi yang tadi saya sampaikan tadi bahwa ada 6 merek dibatalkan, tapi masih ada sekitar berapa merek lagi yang tak dibatalkan, sehingga dia masih boleh menggunakan. Namun demikian itu kembali nanti kepada si PT Ayam Geprek Beni Sujono. Apabila dia merasa dirugikan atas penggunaan merek ini, ya dia bisa ajukan menggugat secara perdata ke pengadilan ataupun melaporkan secara pidana ke polisian. Nah, polisi yang menerima laporan atau dugaan adanya pelanggaran tentang tindak pidana merek ya bisa melakukan penyidikan. Nah, di mana di dalam undang-undang nomor berapa ya? Nomor 20 ya. Undang-undang merek, undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di pasal 100 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, jadi kalau misalnya tergugat satu PT Ayam Geprek Beni Sujono merasa dirugikan, ya dia bisa melaporkan kepada polisi supaya diproses karena diduga melanggar pasal 100 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, selain itu juga bisa buat secara perdata. Nah, minta ganti rugi juga boleh. Nah. Kemudian terkait nama bisnis Ayam Geprek Bensu itu berdasarkan yang Bapak bilang tadi dengan pasal 20 UU nomor 20 pasal nomor 100. Nah, apakah mungkin suatu hari nanti di kedepan harinya Ayam Geprek Bensu bakal melaporkan si geprek Bensu ini? Karena kan secara lisensi Ayam Geprek Bensu yang dapatkan, karena lisensi geprek Bensu itu sudah ditolak oleh hakim kemarin. Apakah memungkinkan gitu nanti kedepannya Ayam Geprek Bensu bakal melaporkan balik gitu pada geprek Bensu? Ya bisa aja, itu tergantung kepada Ayam Geprek Bensu atau PT Ayam Geprek Beni Sujono. Kalau dia merasa dirugikan, dia bisa melaporkan, karena setiap orang atau setiap warga negara punya hak untuk menuntut orang lain apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Itu aja pertanyaan untuk wawancara. Mungkin ada closing statement dari Bapak sendiri mengenai hak kekayaan intelektual. Oke, jadi negara sudah menciptakan undang-undang tentang merek dan
tentang merek dan indikasi geografis. Tujuannya adalah memberikan pelindungan kepada orang yang sudah menciptakan suatu karya, sehingga orang yang sudah bersusah payah menciptakan suatu karya kemudian didaftarkan kepada pemerintah, pemerintah harus mengakui dan melindungi supaya pencipta ini terlindungi. Pencipta yang sudah mendaftarkan karyanya dan terlindungi tentu sebagai suatu penghargaan bagi pencipta. Artinya hasil karyanya diciptakan dan dihargai oleh pemerintah dan diakui sebagai miliknya. Jika ada orang menggunakan tanpa izin yang bersangkutan, dia dapat diproses. Jadi ini sebenarnya adalah undang-undang memang ya harus seperti itu. Undang-undang diciptakan supaya memberikan pelindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat manapun yang sudah berkarya, sudah mendaftarkan, ya dihargai siapapun, termasuk anda ini misalnya mendaftarkan suatu merek, mendaftarkan suatu kepada pemerintah, dihargai pemerintah. Nah itulah bentuk pelindungan negara. Negara memberi pelindungan kepada warga negara, salah satu ya seperti ini. Anda yang sudah menciptakan suatu karya, Anda dihargai. Orang lain menggunakan tanpa izin, dapat dituntut supaya menciptakan ketenangan, kenyamanan dan keamanan, pelindungan hukum kepada semua warga negara. Dan saya kira memang undang-undang dibuat tentu ada gunanya, lebih baik gunanya daripada mudaratnya, pasti lebih baik dengan hadirnya undang-undang supaya aman, tertib dan nyaman. Terutama juga tentang merek ini supaya jangan sampai orang yang sudah menciptakan merek ini tanpa hak digunakan orang lain sehingga penciptanya merasa dirugikan. Tentu kita apresiasi juga lah pemerintah sudah membuat undang-undang bersama-sama dengan DPR mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Oke, mungkin sekian ya kami dan juga Feni yang di Dumai ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya udah meluangkan waktu untuk diwawancara, apalagi hari ini hari Minggu ya Pak. Sorry kalau misal ada mengganggu apa gitu kan. Nah, udah boleh. Jadi kita langsung lanjut ke sesi dokumentasi, boleh Pak? Boleh. Jadi berdasarkan hasil wawancara kita tadi dapat kita simpulkan bahwa hak kekayaan intelektual atau dengan singkatan HAKI adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilindungi. Maka dari itu setiap pencipta dari HAKI tersebut wajib untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut ke dgip.id secara online. Sehingga karya tersebut memiliki suatu jenis perlindungan dari pemerintah terhadap adanya peniruan dari pihak-pihak lain terhadap kepemilikan HAKI tersebut. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.